Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, materi kali ini akan membahas mengenai manajemen bisnis retail. Silakan perhatikan materi kali ini. Manajemen bisnis retail merupakan sebuah pengaturan keseluruhan faktor-faktor yang berpengaruh dalam perdagangan retail, yaitu perdagangan langsung barang dan jasa kepada konsumen. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh dalam bisnis retail, yang pertama ada place, kedua price, yang ketiga ada product, dan yang keempat ada promotion. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis retail adalah segala cara menyeluruh untuk menjalankan sebuah usaha bisnis retailnya secara profesional serta dapat menghasilkan tujuan yang diimpikan. Kita klarifikasi bisnis retail itu sendiri. Nah, berdasarkan skala usahanya terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, retail besar, yaitu segala suatu usaha yang menyediakan satu atau berbagai jenis barang kepada pelanggan dalam suatu toko besar. Nah, retail besar ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada toko spesial, yaitu toko yang menjual suatu jenis barang tertentu tetapi lengkap variasinya. Contohnya kayak toko peralatan olahraga, peralatan rumah tangga, elektronik, dan buku. Kita ambil misalkan toko Gramedia. Itu kan dia hanya menjual buku-buku dan peralatan tulis, peralatan alat tulis. Nah, maka Gramedia tersebut termasuk dalam toko spesial. Kemudian yang kedua itu ada department store, yaitu toko serba ada yang menjual barang jenis barang. Jadi menjual beberapa jenis barang seperti pakaian, dan barang kebutuhan rumah tangga. Contohnya kayak misalkan Ramayana, kemudian Matahari, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada swalayan, yaitu toko besar yang berbiaya dan berlaba rendah, tapi jumlahnya itu cukup besar. Produk yang dijual dapat berupa makanan dan non-makanan. Misalnya contohnya Lotte, Giant, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada toko convenience atau warung serba ada, yaitu toko-toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan jumlahnya yang terbatas, tetapi pertukaran uangnya cukup tinggi. Hal ini biasanya kalian sering jumpai di kehidupan sehari-hari seperti warung-warung yang ada di lingkungan sekitar kita. Ciri-ciri retail besar, yang pertama, dia membeli produk langsung dari produsen dalam jumlah yang besar dan menghindari peralatan dalam pembelian produk. Kedua, menyediakan layanan dalam jumlah yang cukup besar kepada pelanggan. Yang ketiga, ukuran tokonya juga jauh lebih besar. Dan yang terakhir, membutuhkan modal yang besar untuk memulai dan menjalankan usahanya. Karena harus ada ukuran toko yang besar dan layanan dengan jumlah yang besar, maka modal yang dibutuhkan pun harus besar. Contohnya seperti Transmart, yaitu salah satu bisnis retail terbesar di Indonesia. Nah, yang kedua ada retail kecil. Kalau tadi kita membahas mengenai retail besar, maka kali ini kita bahas mengenai retail kecil, yaitu usaha kecil yang beragam produknya. Tidak sebanyak yang ditawarkan retail besar.
Retail kecil terbagi menjadi dua. Yang pertama ada usaha retail berpangkalan, yaitu memiliki usaha tetap dan tidak tetap atau lokasi usahanya menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa contohnya banyak diantaranya toko-toko kelontong atau toko warung di sekitar kita biasanya bergabungan dengan rumah tempat tinggalnya. Kemudian retail berpangkalan ini terbagi menjadi tiga. Contohnya yang pertama ada berpangkalan tetap, contohnya kios, warung, dan depot. Nah, untuk berpangkalan tidak tetap, contohnya kayak kaki lima dan pasar malam. Dan yang menggunakan alat, contohnya seperti gerobak dan mobil box. Nah, untuk usaha retail tidak berpangkalan, yaitu memiliki lokasi yang pindah-pindah, contohnya kayak perdagangan keliling, seperti penjualan perabot keliling, penjual buah-buahan keliling, dan sayur mayur keliling. Kita bahas berdasarkan tipe kepemilikannya yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada independent retail firm, yaitu outlet pengecer yang dimiliki dan dikelola oleh independen tanpa adanya afiliasi atau pergabungan seperti toko, warung, kios yang terletak pada pasar religion dan pasar tradisional. Yang kedua ada corporate chains, yaitu rantai perusahaan. Jadi si corporate chains ini sendiri terdiri dari beberapa grup yang terdiri dari dua atau lebih jenis bisnis yang saling berkaitan yang dimiliki oleh beberapa orang dalam pemegang saham. Contohnya kayak Matahari Group, Robinson Group, dan Ramayana Group. Kemudian yang ketiga ada waralaba. Waralaba ini sendiri yaitu kontrak kerjasama antara perusahaan induk yaitu franchisor dan independent business person, yaitu si penerima waralaba itu franchisee. Nah, kita ringkas aja bahwa nantinya si pihak penerima waralaba tersebut memiliki sebuah kebijakan perusahaan tersendiri, dan di mana dia menyatakan bahwa berhak menggunakan nama produk dari si penerima waralaba dan kemudian menjual produk yang diterimanya. Nah, si pihak waralaba tersebut kemudian membayar biaya tersebut dari beberapa persen keuntungan yang harus diberikan kepada si pemilik waralaba. Nah, terdapat 3 jenis perjanjian nih. Yang pertama ada manufacturer retail program, yaitu di mana si pihak pemilik waralaba sekaligus manufaktur, contohnya seperti perusahaan perminyakan, kemudian manufaktur mobil yang mendistribusikan produknya melalui sistem eceran. Kemudian ada wholesaler retail program, yaitu di mana pihak pemilik waralaba bertindak sebagai wholesaler. Kalau tadi sebagai manufaktur, kalau ini yaitu si pemilik waralabanya sebagai wholesaler. Contohnya seperti toko pelengkapan otomotif dan hardware store. Jadi hanya menjual
beberapa barang yang tertentu saja. Kemudian yang ketiga ada Trade Name License Program, yaitu pihak si pemilik waralaba bertindak sebagai induk yang memiliki nama dan standarisasi operasionalnya untuk unit si franchisee, yaitu si penerima waralabanya. Contohnya kayak jasa pelayanan MCD, terus KFC. Nah, lanjut ke klarifikasi ketiga, yaitu berdasarkan jenis pelayanannya. Berdasarkan jenis pelayanannya terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada full service store, yakni pengecer menyediakan berbagai jenis jasa. Contohnya pembayaran secara kredit, pengiriman barang, pembungkusan, instalasi, dan perbaikan seperti department store. Yang kedua ada limited service store, yaitu jenis ini biasanya ditemukan untuk retail yang menjual produk atau barang yang membutuhkan bantuan dari pelayan toko, terutama jika konsumen ingin mencoba produk atau barang yang akan dibelinya. Contohnya pakaian pria atau wanita dan aksesoris otomotif. Kemudian yang ketiga ada self-service store, yaitu bentuk layanan berupa pemilihan langsung produk oleh konsumen. Pengelolaan biasanya memasang display klarifikasi barang agar mudah dilihat. Namun, si pramuniaga tersebut tetap bersedia untuk membantu konsumen untuk mengetahui detail produknya. Contohnya saat berbelanja di Alfamart. Jadi berdasarkan jenis pelayanannya itu terdiri menjadi 3 ya. Bagaimana klarifikasi berdasarkan ukuran outlet? Jadi ukuran outlet juga dapat menentukan hal ini masuk ke dalam kriteria apa dan sebagainya. Yang pertama ada minimarket dengan area luas dari 400 meter persegi. Kemudian dilanjut dengan supermarket dengan luas area 400 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi. Dilanjut dengan hypermart dengan luas area di atas 5.000 meter persegi. Dilanjut yaitu department store dengan luas area di atas 400 meter persegi. Dan yang terakhir ada perkulakan dengan luas area di atas 5.000 meter persegi. Jadi si minimarket, supermarket, hypermart, department store ini menjual secara eceran. Namun perkulakan ini menjual secara grosiran. Nah, klarifikasi lanjut yaitu berdasarkan retail tanpa toko. Terdiri menjadi 3. Yang pertama ada multi-level marketing, yaitu merupakan suatu model penjualan barang secara langsung dengan sistem komisi penjualan berperingkat berdasarkan status keanggotaan dalam peringkat distribusi. Kedua, mail and phone order retail, yaitu merupakan perusahaan yang melakukan penjualan berdasarkan pesanan melalui surat atau telepon dengan mengoperasionalkan delivery service. Yang ketiga ada internet atau online store atau e-commerce, yaitu merupakan suatu model penjualan barang yang melakukan penjualan berdasarkan pesanan melalui internet. Seperti yang minggu lalu kalian sudah buat mengenai toko bisnis retail online atau disebut dengan e-commerce.
Nah, yang kedua yaitu produk yang dijual dalam bisnis retail. Kita klarifikasi produk yang dijual dalam bisnis retail terdiri menjadi dua produk. Yang pertama ada service retailing, yaitu retail goods service, yaitu layanan penyewaan barang. Retail yang menyewakan barang atau menjual barang. Contohnya penyewaan apartemen dan retail mobil. Kemudian owned goods service, yaitu layanan barang pelanggan, yaitu retail yang memberikan pelayanan jasanya untuk perbaikan dan modifikasi barang milik pelanggan. Kepemilikan barang berada sepenuhnya pada si pelanggan. Contohnya kayak bengkel, sepeda motor, dan reparasi komputer. Jadi, perbaikan modifikasi barang, namun barang tersebut yang dimiliki oleh si pelanggan tersebut. Nah, yang ketiga ada non-goods service, yaitu layanan bukan barang. Retail yang menawarkan jasa person bersifat intangible atau tidak berbentuk produk fisik seperti jasa sopir travel, tour guide, tukang cukur, dan pengasuh bayi. Jadi produk yang dijual bisnis retail itu berdasarkan kriteria produk terdiri menjadi tiga. Yang pertama adalah layanan penyewaan barang, yang kedua layanan barang pelanggan, yang ketiga adalah layanan bukan barang. Kemudian jenis produk yang kedua yaitu produk retailing, yaitu yang pertama ada produk retailing ini merupakan jenis retail yang menjual berbagai produk berupa barang kebutuhan. Retail ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu toko serba ada atau department store. Toko serba adalah perusahaan eceran yang menawarkan pakaian, peralatan rumah tangga dalam mengelola bisnisnya. Toko serba department store mempekerjakan sedikit 25 orang. Kedua, ada catalog showroom, yaitu retail jenis katalog showroom menggunakan sistem belanja yang berbeda, yaitu memakai belangko pemesanan. Hal ini karena barang-barang yang ditawarkan hanya berupa display atau contoh. Barang dalam katalog showroom ini memiliki harga yang relatif lebih rendah, bermerek nasional, dan daerah pembelanjaan yang kecil. Yang ketiga ada food and drug retailer, yaitu retail yang menawarkan produk berupa makanan dan obat-obatan. Terbagi menjadi tiga jenis utama. Yang pertama pasar swalayan, supermarket, super drugstore, dan convenience store dan combination store. Pasar swalayan dan super drugstore yaitu retail atau toko-toko besar yang menjual makanan atau obat-obat dalam jumlah yang cukup besar dengan harga yang rendah. Kemudian yang kedua, convenience store yaitu retail swalayan mini yang menjual produk kebutuhan sehari-hari yang berlokasi di sekitar pemukiman penduduk atau pengkantoran yang memiliki jam bukanya itu hampir 24 jam. Lalu yang ketiga ada combination store, yaitu retail yang lebih besar daripada pasar swalayan ataupun super drugstore, namun strategi dan penempatan harga itu dan praktik-praktik operasionalnya tetap sama. Sekian materi kali ini untuk bab 2. Insyaallah akan dijelaskan minggu depan. Oke, stay safe semua. Sekian.